memberikan izin kepada saya untuk melakukan diseminasi hasil nyata modul 1 4 budaya positif. Kemudian kepada rekan-rekan juga saya akan berterima kasih telah menyediakan waktunya untuk mengikuti acara meeting ini. Baiklah, untuk pengikatan modul 1 4 budaya positif ini dilakukan oleh saya tentang kuliah Bugis dalam perkumpulan angkatan 7 Kabupaten Ciamis. Salam bahagia Bapak Ibu Guru semuanya. Terima kasih atas kehadirannya untuk hari ini. Slide berikutnya. Adapun untuk konsep kunci modul 1 4 budaya positif, di antaranya ada 7 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah mengenai disiplin positif. Kemudian yang kedua ada nilai-nilai kebajikan. Ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Keempat, kedua dasar. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, biaya bebas sekolah. 14 dan yang itu adalah rezeki jalan hidup. Bapak Ibu semuanya, di sini kita akan membahas mengenai budaya positif. Yang pertama, apakah makna dari budaya positif? Mungkin Bapak Ibu dulu ada yang sudah tahu apa itu budaya positif. Menurut pendapat Bapak Ibu sendiri. Budaya yang baik, Bu. Ya, jadi budaya yang baik. Mungkin pendapat yang lain Perilaku yang baik. bisa juga menunjukkan perilaku yang baik. Ya, jadi budaya yang baik, perilaku yang baik. Kemudian apa contoh budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah ataupun mungkin di kelas Bapak Ibu guru? Ada yang bisa membantu? Berbaris sebelum masuk. Berbaris sebelum masuk ya, untuk yang membuang sampah pada tempatnya. Jadi ini itu adalah menunjukkan disiplin Pak, disiplin siswa ketika berada di lingkungan sekolah. Mungkin masih banyak lagi ya untuk makna dari budaya positif. Slide berikutnya. Di sini ada pengertian budaya positif. Jadi budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka menjadi pribadi yang kritis, kemudian juga berhormat dan bertanggung jawab. Jadi tadi misalnya berbaris sebelum masuk ke kelas biasakan supaya anak-anak itu terbiasa untuk berdisiplin. Kemudian juga tadi seperti membuang sampah pada ya. Jadi membiasakan mereka untuk tidak sembarangan membuang sampah di mana saja. Kemudian juga masih banyak lagi contoh misalnya budaya positif. Misalnya ketika berpapasan dengan ibu kandungnya, dia
Jadi ada yang membayangkan ini tangan ini ada sesuatu yang sangat berharga, kemudian berharga dan juga sangat penting. Kemudian yang satunya mencoba melayani atau bukan sekolah melayani. Ibu tangannya bagus ya ibu. Ibu ini bu nanti saya punya uang nih. Uang bu. Saya nanti dia yang paling berharga buat ibu. Baik ya. Ibu. Ibu mau apa nanti saya turutin. Sebelumnya mau bertanya dulu. Tadi lain seperti biasa. Apa alasannya? Alasannya yaitu yang kita sayang benda yang paling berharga yang saya miliki. Terus walaupun di rumah orang, tetapi orang saya dan orang yang paling berharga bagi saya. Itu berarti kontrol diri itu berada di tangan siapa? Apakah tangan atau di tangan orang lain? Saya berpendapat di tangan saya karena benda ini benda yang paling berharga buat saya. Terima kasih Ibu. Silakan. Ya, jadi betul sekali ya. Jadi tadi percobaan yang sudah kita lakukan. Di sini kita belajar untuk mengendalikan diri sendiri ya, atau mengontrol diri sendiri. Dan ternyata dari percobaan tersebut, ternyata Ibu Asin tetap mempertahankan apa yang ada dalam kepala tangannya. Sementara sudah dirayu juga dia tidak mau membuka. Itu artinya bahwa ternyata yang perlu mengontrol itu adalah diri kita sendiri, diri kita sendiri. Tidak bisa orang lain itu mempengaruhi, walaupun dengan cara mendidik hati atau juga melakukan intimidasi yang begitu keras, tetap semuanya berpulang kepada diri kita sendiri ya. Jadi kalau misalnya ada yang membuka, itu juga yang mengontrolnya adalah diri kita sendiri. Kenapa kita mau membuka? Karena memang situasi yang memungkinkan untuk membuka. Tapi kita mengontrolnya, kalau itu sangat berharga, pasti kita akan tetap mempertahankannya. Begitu juga itu betul ketika kita misalnya melakukan kendali atas anak kita. Sebenarnya kita tidak bisa mengendalikan anak kita, mengikuti semua keinginan kita, karena mereka juga punya kontrol diri sendiri ya. Tapi kenapa misalnya ada anak yang kemudian mengikuti ya apa yang kita suruh lakukan? Itu karena mereka memberikan izin ya, memberikan akses ya untuk bisa dikendalikan oleh diri kita ya. Misalnya ketika di kelas kita meminta supaya mereka jangan ikut, supaya mengikuti pembelajaran dengan sebaik mungkin ya. Kenapa bisa mereka mengikuti hal tersebut? Itu karena mereka mengizinkan kita melakukan kendali atas diri mereka ya. Itu mungkin untuk perubahan paradigma ya. Jadi di sini kita bisa berpikir bahwa ternyata yang memegang kendali atas segala sesuatu adalah diri kita sendiri ya. Orang lain tidak bisa memegang kendali apa yang kita inginkan. Tapi kalau misalnya kita mengikuti orang lain, itu karena kita memberikan izin atau akses kepada orang tersebut untuk bisa mengendalikan diri kita. Kemudian berikutnya yang pertama ini adalah konsep disiplin positif. Untuk disiplin positif, ini merupakan unsur utama terwujudnya budaya positif yang kita akan
patuh taat kepada aturan. Jadi disiplin dalam menghadapi kita sama kita juga berpikir pada awalnya disiplin itu taat kepada aturan. Pokoknya kalau disiplin berarti berhubungan dengan aturan, dengan ketaatan, dengan kepatuhan. Ya. Mungkin ada yang lain bisa menambahkan? Disiplin. Makna dari kata disiplin. Jadi dalam asumsi kita yang memang disiplin itu kebanyakan berkaitan dengan ketaatan, berkaitan dengan kepatuhan, berkaitan juga dengan hukuman. Ya, padahal sebenarnya hukuman ini merupakan sesuatu hal yang tidak perlu kita lakukan. Ya. Jadi hukuman merupakan solusi terakhir. Kalau misalnya sudah tidak ada kata disiplin, sudah tidak bisa didisiplinkan. Slide berikutnya. Jadi tadi dengar ya, jadi kebanyakan orang itu menghubungkan disiplin dengan kata-kata petik, kemudian juga termasuk dan kepatuhan terhadap peraturan. Kemudian kata disiplin juga ini dihubungkan dengan kata hukuman, meskipun sebenarnya sangat berbeda ya. Kenapa berbeda? Karena disiplin positif ini tidak harus dengan cara memberikan hukuman ya. Jadi kita mendisiplinkan siswa di kelas ataupun misalnya di lingkungan sekolah tidak harus dengan memberikan sebuah hukuman ya. Karena hukuman ini adalah satu alternatif terakhir. Jadi yang paling akhir yang sebenarnya harus bisa diberikan oleh kita selaku pendidik kepada anak didik kita. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewan Sarang menyatakan di mana kemerdekaan disitulah ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan kita dengan secara-secaranya. Tapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak dapat melakukan sholat disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikianlah itu harus ada dalam suasana yang berbeda. Jadi sebenarnya disiplin itu harus ada dalam diri kita sendiri ya, harus muncul karena keinginan diri kita sendiri. Tapi bagaimana kalau misalnya kita tidak bisa juga berdisiplin? Barulah penguasa, barulah orang yang bisa berkuasa, yang bisa menjalankan diri kita, yang berusaha untuk mendisiplinkan diri kita. Jadi kalau berkaitan dengan di kelas, mungkin ketika diri kita tidak bisa berdisiplin ya, ketika mengikuti KBM, ketika misalnya di sekolah belum berdisiplin ya, maka kewajiban kita untuk membantu mereka, membimbing mereka supaya mereka bisa membiasakan hidup di disiplin ya. Tapi untuk disiplin yang baik, sebenarnya itu harus yang berasal dari dirinya sendiri, internal ya, berdasar dari dirinya sendiri, bukan dari faktor eksternal, bukan dari faktor luar. Maka disinilah tugas kita selaku Bapak Ibu Guru, selaku orang tuanya sekolah harus bisa membantu mereka memunculkan disiplin diri sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, disiplin diri ini dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia, sesuatu yang sangat dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri ini berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dan tugas kita sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi itu tugas kita sebagai pendidik ya. Kita harus berusaha membantu
kedua ada nilai kebajikan. Nilai kebajikan. Kebajikan adalah nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang positif ya, yang merupakan tujuan mulia yang dicapai oleh setiap individu. Diana Besar tahun 1998 dalam bukunya ini mengumpulkan bahwa menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang maka motivasi hidupnya akan terbangun, sehingga menggunakan motivasi dan dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia. Kemudian untuk nilai-nilai kebajikan yang akan atau harus kita terapkan di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan kelas ya. Ini dikenal dengan nama profil pelajar Pancasila. Di antaranya saja beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sangat penting Bapak Ibu bagi anak kita. Kita harus membekali mereka, harus bisa mendidik, harus bisa menuntun. Karena tugas kita sebagai ibu adalah menuntun anak didik kita supaya mereka tidak kehilangan arah, supaya mereka bisa mencapai kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Dan salah satunya tuntunan yang paling utama adalah mereka memiliki keimanan, memiliki tingkat ketakwaan, mampu melaksanakan segala perintah Allah dan juga mampu menjauhi segala larangannya. Dan juga harus memiliki anak-anak yang baik ya. Karena ketika seseorang sudah beriman dan bertakwa kepada Allah, insya Allah dimanapun mereka berada, insya Allah mereka bisa hidup dengan baik, bisa hidup dengan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Itu yang harus kita ajarkan, yang harus kita bimbing, yang harus kita berikan kepada anak didik kita. Kemudian yang kedua, kita juga harus mendidik mereka menjadi manusia yang mandiri, tidak tergantung kepada orang lain ya. Karena bagaimanapun ketika dilahirkan kita itu sendiri, meskipun kita harus siap melakukan bantuan orang lain, tapi sudah sejauhnya kita harus bisa mandiri, tidak tergantung pada orang lain ketika melakukan hal apapun dia, mampu berdikari, mampu berdiri sendiri di atas kaki sendiri. Itu yang harus kita ajarkan. Jadi ketika mereka belajar keras, kita usahakan mereka bisa mengerjakan tugas-tugas yang kita berikan secara mandiri, kalau tugas secara mandiri. Kita bimbing sisi-sisi buruknya supaya mereka bisa memahami dan mengerjakan soal-soal yang kita berikan. Atau misalnya juga ketika diberikan misalkan pelatihan-pelatihan, mereka juga diusahakan nanti bisa mengerjakan atau bisa menyelesaikan ya menjadi sebuah karya secara mandiri. Kemudian bernalar kritis, artinya ketika ada sesuatu dia dengan cepat bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia temui tersebut, bisa memberikan ide terbaiknya untuk kemajuan dirinya, untuk kemajuan orang lain dan juga untuk kemajuan bangsa dan negara kita.
pelajaran-pelajaran yang sedang kita berikan kepada anak didik kita. Kemudian yang berikutnya adalah budaya gotong royong. Kita akan terkenal sebagai masyarakat yang suka bergotong royong ya. Tapi budaya ini misalnya kebiasaan untuk saling membantu membersihkan misalnya lingkungan kelas, lingkungan sekolah, itu dibudayakan dengan gotong royong. Kemudian yang terakhir adalah kreatif. Jadi kita membantu kreasi mungkin anak-anak untuk bisa menjadi orang-orang yang kreatif, untuk menciptakan sesuatu hal yang baru. Kalau bisa inovasi sesuatu hal yang baru atau sesuatu hal yang bisa mendorong kreativitas mereka. Itu diantaranya nilai kebajikan yang harus kita ajarkan kepada anak didik kita, yakni profil belajar. Slide berikutnya. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Ketika kita melakukan sesuatu, pastikan ada tujuan yang ingin kita lakukan, Pak, Ibu. Jadi misalnya saya, kalau saya sendiri, kadang-kala ya berangkat ke sekolah, misalkan kadang-kala sebelum KBM harus ada sesuatu, ada motivasinya. Bagi saya sendiri, kenapa saya harus datang misalnya sebelum KBM dimulai. Dan setiap orang mungkin punya motivasi juga yang berbeda-beda ketika melakukan sesuatu ya. Dan ternyata menurut Diana Basdan dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, 3 hal yang memotivasi yang menjadikan seseorang itu melakukan sebuah perbuatan. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Ini merupakan motivasi yang paling rendah, yang merupakan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Mungkin di sekolah ya, di tempat misalnya ada beberapa murid yang ternyata ketika mengumpulkan tugas mereka tepat waktunya. Mungkin motivasinya bisa saja yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tidak mau kita marahi, tidak mau misalnya diberikan hukuman oleh kita kalau misalnya terlambat mengumpulkan tugas ya. Atau misalnya saya berangkat ke sekolah sebelum KBM dimulai karena saya takut misalnya dipanggil tentu oleh bapak kepala sekolah, mungkin itu bisa juga ya, untuk menghindari hukuman ya, menghindari supaya tidak ditegur atau supaya tidak dipanggil oleh bapak kepala sekolah karena terlambat. Yang pertama motivasi karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua ada juga motivasi karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Ini motivasi yang lebih tinggi dari motivasi yang kedua. Tapi tetap ini motivasi ekstrinsik berasal dari luar. Dorongannya berasal dari luar seperti motivasi yang pertama. Karena ada sesuatu hal dari luar yang menyebabkan terjadinya motivasi ini. Jadi misalnya untuk mendapatkan imbalan. Jadi siswa misalkan mengumpulkan tugas tepat waktu. Karena apa? Karena misalnya kalau tugas yang tepat waktu nanti akan diberikan penghargaan, dipuji oleh ibu bapak guru ya. Kamu anak yang baik, kamu anak yang rajin misalnya. Atau juga misalnya ada yang menyiapkan sebuah hadiah ya. Itu motivasinya karena memang yang kedua, karena memang ini mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan motivasi yang terakhir ini adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri atau motivasi yang prinsip ya. Yakni untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada sebagian anak yang hebat. Jadi ketika mereka mengumpulkan tugas tepat waktu. Karena kenapa? Karena mereka tahu ini tugas saya. Tugas saya harus selesai hari ini dan harus mengumpulkan tugas hari ini. Itu motivasinya karena diri dia sendiri. Karena dia ingin disiplin. Karena dia ingin menjadi orang yang baik, menjadi anak yang terbaik. Begitu juga kita. Ketika misalnya kita melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin, itu motivasinya harus berasal dari dalam diri kita sendiri.
Jadi ini kewajiban saya. Kewajiban saya di dunia dan nanti juga pasti saya akan pertanyakan ya. Jadi itu adalah motivasi yang terbaik Bapak Ibu. Motivasi yang ketiga yaitu adalah motivasi intrinsik. Jadi motivasi karena memang menginginkan menjadi sesuatu, menjadi orang yang sesuai dengan keyakinannya, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuan dari disiplin positif ini menanamkan motivasi yang ketiga. Jadi motivasi yang ketiga inilah yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita, yakni menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena kalau misalnya memiliki motivasi yang ketiga, mereka ini bisa motivasi tersebut bisa berdampak untuk jangka yang panjang ya. Jadi tidak terpengaruh. Misalkan kalau berhubungan tidak akan berpengaruh. Kalau misalnya mereka media juga tidak berpengaruh. Pokoknya saya harus menyelesaikan tugas hari ini. Karena tugas ini menjadi hari ini. Berarti saya harus selesai. Karena memang keyakinan mereka adalah menjadi orang yang terbaik ya. Jadi kalau mau berhubungan juga tidak berpengaruh jika saya beri hubungan atau tidak ya, tidak akan mempengaruhi. Mau bekerja juga tidak akan mempengaruhi. Pokoknya saya harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mereka akan berlaku baik, kemudian juga melandaskan nilai kebajikan karena mereka memang ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka punya. Itu adalah merupakan tujuan dari motivasi intrinsik. Kemudian slide berikutnya. Slide berikutnya adalah konsep yang keempat, ada kebutuhan dasar ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, ternyata ada kebutuhan yang ingin kita penuhi ya. Untuk kebutuhan sendiri, ini ternyata ada 5 jenis kebutuhan. Untuk yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah dan makan. Jadi misalnya saya bekerja, Bapak Ibu bekerja, itu adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup ya. Dari pekerjaan kita bisa memenuhi penghasilan, bisa membeli barang atau jasa yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penguasaan atau kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kebutuhan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu yang kompeten, menjadi terampil, kemudian juga diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan juga memiliki rasa harga diri ya. Jadi seseorang ketika melakukan sesuatu ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar yang kedua yaitu penguasaan. Jadi misalnya ketika ada siswa mengerjakan tugas kepala baku karena dia memang menginginkan adanya pengakuan atas kebutuhan penguasaan. Jadi kita mengakui bahwa ternyata ada keterampilan itu bisa mengerjakan tugas yang kita lakukan. Itu salah satu contoh kebutuhan penguasaan. Kemudian yang ketiga, ini adalah kebutuhan kebebasan akan pilihan. Jadi kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi ketika menikah yang melakukan sesuatu juga kadang-kala ternyata kita dalam rangka memenuhi kebutuhan kebebasan. Jadi misalnya saja ketika disuruh menggambar, kita tentukan misalnya harus menggambar kendaraan. Ternyata ada beberapa anak yang menolak. Saya tidak suka. Gambarnya bebas saja.
sebagian anak yang ternyata sangat gembira, sangat riang ketika mereka misalnya bercanda dengan teman-temannya. Tapi ternyata ada sebagian anak juga, ada anak juga yang ternyata hanya memiliki satu orang teman. Bahkan mereka memilih mengasingkan diri dari teman-teman yang lainnya. Jadi ini merupakan sesuatu yang harus kita bantu. Jadi anak-anak yang misalnya tidak senang bergaul, harus kita bantu, harus kita usahakan bahwa mereka bisa mencari kebahagiaan bersama dengan teman-teman. Jangan sampai mereka menyendiri, jangan sampai mereka dikucilkan oleh sahabat-sahabatnya. Kita harus bisa membantu mereka untuk bisa kembali ke lingkungannya. Karena memang anak-anak itu memiliki masa di mana mereka bisa bermain, kemudian juga di mana mereka bisa merasakan keceriaan, dan mungkin ada faktor-faktor penyebabnya yang menyebabkan mereka tidak bisa memiliki hal tersebut, dan kita harus gali dan kemudian bantu supaya mereka menjadi anak-anak yang ceria dan mudah bergaul dengan orang lain. Kemudian ada kebutuhan yang berikutnya adalah kasih sayang dan rasa terima. Jadi perhatian kita kepada anak didik kita diusahakan selalu sama. Jangan sampai pilih kasih dia. Karena bagaimanapun mereka adalah titipan kita orang tuanya ketika di sekolah. Jadi kita usahakan memberikan kasih sayang, perhatian, dan mereka merasa diterima, merasa dihargai, merasa disayangi, sehingga mereka bisa bersemangat ya, untuk mengikuti pendidikan di sekolah. Slide berikutnya. Konsep yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Di analiza yang ini berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru oleh orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama sebagai pembuku. Mungkin Bapak Ibu guru pernah termasuk saya juga. Ini posisinya ketika di kelas atau di rumah sebagai pembuku. Ya. Pembuku kadang-kadang dengan mengucapkan kata awas ya kalau kamu begini-begini ya. Atau misalnya kadang-kadang memberikan hukuman baik secara verbal, kalau tadi verbal, baik secara juga hukuman di fisik. Misalnya menyuruh mereka berdiri di depan kelas ketika mereka misalnya tidak mengerjakan tugas yang kita berikan, atau ketika mereka misalnya di kelas membuat tugas berulang. Ini adalah posisi hukum. Jadi kita memberikan hukuman kepada anak didik kita atau mungkin kepada anak kita di rumah ya. Pada anak rumah ketika mereka melakukan sesuatu hal yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kadang-kadang verbal, sering juga mungkin saya beberapa waktu yang lalu mengatakan awas kalau kamu melakukan ini lagi pada anak saya. Dan ternyata itu merupakan dan baru saya ketahui setelah mempelajari budaya positif ini, itu adalah suatu hal yang salah, sesuatu hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Bagaimanapun juga, baik anak di sekolah, anak di rumah adalah suatu hal yang tinggi, harus kita berikan pengertian sebaik mungkin, bukan dengan cara hukum ketika mereka salah. Karena ternyata Bapak Ibu guru, ketika posisi kita sebagai penghukum, ya, itu ternyata itu bisa saja menjadikan anak menjadi down. Dan itu juga saya rasakan ketika saya duduk di SMP, ketika ternyata saya menjawab soal dengan menjawab pertanyaan guru dengan tidak lengkap, dia langsung menghadapi saya dengan kata-kata yang kurang baik, dengan kata-kata yang kasar, dan ternyata itu membuat saya menjadi down, membuat saya jadi malu, karena ternyata teman-teman semuanya hampir melihat kepada saya. Kenapa misalnya saya bisa menjawab seperti itu? Penghukum jadi bisa membuat anak menjadi down, menjadi mental mereka menjadi turun. Kemudian juga posisi penghukum ini bisa juga menimbulkan rasa balas dendamnya. Jadi mungkin ketika dihukum anak tersebut biasa saja, tapi ketika pulang bisa saja motor Bapak Ibu guru ada yang diinvestasi, mungkin timbul balas dendam. Itu dari posisi penghukum. Jadi ternyata posisi penghukum bukanlah posisi yang baik.
menjadi orang tua. Kemudian yang ketiga teman. Kalau teman berarti kadang-kala kita berusaha menjadi teman ya dari anak-anak kita atau dari anak-anak kita di rumah ya. Biasanya dengan kata bercanda kita akan menggunakan ya. Tapi ternyata posisi teman juga ini ada sisi negatif dan sisi positifnya. Kalau positifnya mereka menjadi membantu kita dekat dengan diri kita ya. Kemudian juga mengikuti apa yang kita inginkan. Tapi negatifnya mungkin nanti anak tersebut tidak akan turut terhadap pihak lain. Ya, kalau sekolah misalnya saya mengikuti teman dari anak-anak, mungkin mereka akan mengikuti apa yang saya katakan. Tapi mungkin tidak akan mengikuti apa yang diucapkan oleh bapak ibu guru yang lainnya. Jadi itu dari posisi teman ada dampak positif, ada dampak negatif. Atau mungkin juga nanti mereka akan kecewa kalau misalnya kita tidak membantunya. Timbul rasa kecewa dalam hati anak ya, karena ternyata kita tidak membantunya. Mungkin mereka katakan saya kecewa sama ibu karena ibu tidak membantu saya. Gitu dari teman. Kemudian hal yang keempat contoh. Kalau teman-teman mereka netral ya, jadi misalnya ada anak yang datang melamar ke kelas sekolah, kemudian misalnya kita tanya kenapa ada anak yang datang terlambat, mereka sebutkan alasannya, kemudian kita diperbolehkan masuk, tapi nanti jam istirahat harus mengikuti ya, harus mencatat ulang misalkan pelajaran-pelajaran yang tertinggal. Jadi kalau pemantau hanya sebagai pengawas ya. Kemudian yang terakhir adalah sebagai kita adalah posisinya sebagai manajer ya. Kalau manajer berarti kita berkolaborasi dengan anak kita atau dengan anak-anak yang ada di rumah ya. Kita berusaha untuk membantu supaya mereka bisa mengatur dirinya sendiri, mengatur dirinya sendiri supaya mereka memiliki perilaku yang baik ya. Jadi kita berusaha menyadarkan mereka ya apa kesalahan, kalau misalnya ada sebuah kesalahan kita menyadarkan mereka kesalahan-kesalahan apa yang telah mereka perbuat. Kemudian apakah itu benar dan mereka akhirnya sadar oh ini tidak benar dan mereka akan berusaha mencari solusinya. Apa yang harus saya lakukan? Itu yang harus kita posisikan ketika ada di rumah atau juga di sekolah. Yaitu posisi sebagai manajer ya, membantu anak untuk bisa mengatur dirinya sendiri supaya mereka memiliki perilaku yang baik dan juga meyakini perilaku tersebut dalam kehidupan. Slide selanjutnya. Berikutnya di sini ada hubungan, konsekuensi, penghargaan dan juga dari sendiri ya. Di sini ada sebuah kasus. Ada kasus di kelas, Pak kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, yang Seno, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun akhirnya tertawa melihat Pak yang bicara tergagap dan menjadi tersebut. Pak Seno pada saat itu meminta IPA ya untuk maju ke depan kelas dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk ibunya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh. Anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ibunya. Bapak Ibu guru di sini ada pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan mereka terhadap IPA? Setuju tidak? Jadi IPA itu ketika belajar matematika ternyata dia malah melakukan pekerjaan yang lain. Kenapa? Alasannya karena dia tidak suka belajar matematika. Jadi malah menggambar, tidak memperhatikan guru di depan kelas. Kemudian dia disuruh ke depan, disuruh memegang ibunya. Dan ternyata teman-teman tersebut malah
diberikan kepada kalian atas tindakannya tersebut. Apakah tindakan tersebut menurut ibu atau bapak sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukumannya kalian. Jadi tindakan Pak Seno yang ternyata menyuruh Ipa ke depan kelas itu merupakan tindakan yang tidak baik ya. Karena itu akan menjadikan Ipa menjadi down, mentalnya menjadi turun ya. Dia akan sedih ya, apalagi sampai diketawakan oleh teman-temannya. Itu bukan merupakan perilaku yang baik. Kita sebagai guru masih ada solusi yang baik ya untuk mengatasi bisa mana menemui murid yang seperti demikian. Kemudian tindakan tersebut adalah sebuah hukuman. Kenapa hukuman? Baik berikutnya. Kenapa sebuah hukuman? Karena untuk hukuman ini sifatnya tidak berencana. Kemudian juga hanya satu rakyat anak atau murid tidak tahu apa yang akan dia terima ya atas tindakan yang sudah dia lakukan. Kemudian juga untuk hukuman ini ada tanpa adanya kesepakatan. Jadi murid tidak tahu ketika saya salah akan diberikan sesuatu sebagai hukuman. Tidak tahu konsekuensi tersebut karena memang murid secara tiba-tiba ya dari pihak guru. Kemudian untuk hukuman ini bisa fisik dan juga bisa psikis ya. Kalau ini seperti tadi misalnya disuruh lari itu fisik. Kalau psikis misalnya dengan menggunakan kata-kata kata verbal yang ternyata bisa menyakiti anak, itu adalah hukuman. Kemudian kalau konsekuensi ya, konsekuensi itu sudah merupakan peraturan yang disepakati bersama ya, peraturan bersama ya yang sudah ditetapkan oleh sekolah maupun sudah disepakati di kelas. Misalnya saya ketika saya misalnya buang sampah sembarangan, konsekuensinya mungkin ada saya sudah ditetapkan ya, harus misalnya bersihkan sampah lagi, atau mungkin ada yang ditetapkan tidak atau apa. Itu konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan dan memang diketahui oleh murid ya. Jadi misalnya selamat datang ke sekolah, konsekuensinya berarti harus mengikuti atau harus menyelesaikan ya materi yang misalnya tertinggal ketika istirahat. Otomatis dia tidak bisa istirahat ya, karena harus menyelesaikan tugas yang tertinggal tersebut. Kemudian ada juga penghargaan ya, tapi ternyata menurut Al-Quran ya, ini penghargaan maupun hukuman itu sama, ternyata sama. Penghargaan dan hukuman itu sama ya. Jadi penghargaan atau hukuman ini adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Quran, ideal tindakan belajar itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi ketika kita belajar, itu adalah penghargaan yang baik. Kemudian juga pernyataan dari pengalamannya bahwa tindakan memberikan hukuman itu, tindakan memberikan penghargaan itu sama dengan tindakan memberikan hukumannya. Di antaranya saja ya, penghargaan sama dengan hukum. Ketika misalnya di kelas, ketika pembagian rapor, ternyata anak yang menjadi ranking kedua justru dia akan dihargai, tetap mendapatkan hadiah misalnya ya, mendapatkan hadiah sekaligus juga karena rankingnya kedua, tapi justru akan merasa terhukum ya, akan merasa terhukum. Kenapa terhukum? Karena ternyata mendapatkan ranking yang kedua, tidak bisa menjadi juara ke-1. Jadi penghargaan justru sama dengan hukum ya bagi mereka yang ternyata rankingnya di bawah dari ranking 1. Kemudian juga penghargaan sama dengan hukum ya. Ketika misalnya seorang anak ya ini dikendalikan oleh perilaku orang lain. Jadi penghargaan sama dengan hukum ketika misalnya dikendalikan oleh perilaku orang lain ya. Jadi misalnya
tidak mendapatkan hadiah tersebut karena misalnya nilainya di bawah yang lain, otomatis dia akan merasakan hukum ya. Itu artinya penghargaan sama dengan hukum. Berikutnya ada restitusi. Kalau restitusi adalah proses yang diciptakan paling bagi murid ya. Untuk memperbaiki kesalahan ya, dan supaya mereka bisa kembali lagi pada kelompoknya menjadi lebih kuat lagi. Kemudian kita melalui pendekatan restitusi ya, ini anak diajak ya oleh guru berefleksi tentang apa yang sudah mereka lakukan, kemudian berusaha untuk memperbaikinya ya, supaya mereka sadar akan segala kesalahannya, bisa berubah menjadi perilaku yang baik dan menjadi lebih kuat lagi. Itu untuk restitusi ya. Kemudian untuk restitusi nanti tidak hanya mengumpulkan bagi korban, tapi juga mengumpulkan bagi orang yang sudah berbuat salah. Ciri-cirinya yang pertama, restitusi itu bukan sebagai penembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Misalnya kita menemui anak, ternyata dia berkelahi atau bertengkar dengan temannya. Kemudian melakukan restitusi yang kita ajak ya, berdialog ya. Kemudian bukan dengan cara mengatasi permasalahannya misalnya dengan cara minta maaf saja atau menuntut kesalahan dengan sejumlah manusia seperti itu ya. Tapi kita ajak ngobrol, kemudian supaya mereka sadar akan kesalahannya dan memiliki insight bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian restitusi juga memperbaiki hubungan, memperbaiki hubungan yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik. Kemudian juga menuntut ke dalam diri sendiri. Jadi si anak akan belajar, oh saya salah, apa yang saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Gitu. Kemudian restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kadang-kadang mungkin ada anak yang merebut makanan dari temannya. Pasti ada sebenarnya ada alasan kenapa sampai hal tersebut terjadi. Itu mereka belajar untuk mengetahui kebutuhan apa yang sebenarnya tidak terpenuhi. Jadi misalnya kalau ada yang merebut ya makanan temannya, itu artinya kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi misalnya karena lapar, karena di rumah belum makan, mereka sadar ya. Tapi kemudian kita karena membimbing mereka, menunjukkan kepada mereka ada perbuatan yang tidak benar, dan mereka akan belajar dari kesalahan tersebut untuk memperbaikinya. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik dibandingkan yang lainnya ya. Tadi hukuman dampaknya kan ada bagaimana ya, ternyata tidak baik juga. Kemudian konsekuensi juga ya, sebenarnya memiliki dampak nanti akan membuat anak itu tidak nyaman untuk beberapa waktu, dan mungkin nanti mereka akan mencoba untuk melakukan hal yang sama lagi kemudian hari. Tapi pada waktu yang restitusi ya, karena nanti akan muncul kesadaran untuk berbuat baik, mereka akan menghindari hal yang tidak baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter. Jadi mengubah karakter anak yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik ya, bukan hanya tindakan. Kemudian restitusi juga menguatkan karakter anak yang tidak baik itu dikuatkan sehingga muncul karakter yang baik. Kemudian restitusi fokus pada solusi, dicari solusinya bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut. Terakhir, restitusi mengeluarkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kadang-kala kan ketika anak berbuat salah, dia malu ya, dia malu misalnya untuk berada saling dengan teman, malu untuk misalnya kembali lagi berteman dengan sahabat. Keyakinan sekolah atau kelas. Kalau keyakinan adalah sesuatu nilai kebaikan universal yang sepakati secara tidak tersurat lepas dari ragam negara, bangsa, dan agama ya. Jadi seseorang nanti akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kalau keyakinan itu kira-kira berasal dari kebebasan diri ya. Beda kalau peraturan saya kan kadang-kadang sudah ada kemudian harus kita ikuti. Kadang-kadang itu ketika mengikuti peraturan tersebut bisa
Kemudian juga kadang-kala misalnya kita akan mungkin akan melanggarnya kalau misalnya peraturan tersebut tidak kita sukai. Tapi kalau untuk keyakinan beda, keyakinan itu berasal dari kita sendiri, muncul dari diri kita sendiri. Kalau sesuatu yang muncul dari kita sendiri, otomatis kan itu akan kita ikuti, akan kita terapkan ya, karena memang berasal dari keinginan diri kita sendiri. Kemudian di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Jadi di kelas juga ya, Bapak Ibu guru sebaiknya dibuat sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi supaya anak didik kita itu melakukan disiplin diri ya, melakukan segala sesuatu yang memang berasal dari keinginan mereka sendiri. Kalau berasal dari keinginan mereka sendiri, otomatis mereka akan berusaha untuk melakukannya dengan sebaik mungkin. Tapi kalau misalnya peraturannya kita tetapkan sendiri oleh kita, oleh wali kelas, misalnya kadang-kala kan mungkin ada yang tidak setuju, ada yang tidak ingin hal tersebut kita terapkan. Tapi kalau keyakinan kelas ini beda. Jadi kita kembalikan dulu ya anak-anak, misalkan ya, silakan kalian buat keyakinan yang ingin kalian terapkan di kelas kita. Otomatis kan nanti dibuat dalam kertas ya, kemudian nanti ditempelkan, kemudian nanti dicari mana keyakinan kelas yang terbaik, kemudian diuji bersama. Otomatis kan itu kan berasal dari siswa. Mereka akan berusaha untuk melakukannya, menaatinya dengan sebaik mungkin. Jadi keyakinan kelas ini sifatnya lebih abstrak ya, lebih abstrak daripada peraturan kelas yang lebih rinci dan konkret. Kemudian juga keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian senantiasa dibentuk dalam bentuk yang positif. Jadi keyakinan kelas harus dibuat mengenai hal-hal yang baik. Kemudian keyakinan kelas juga tidak terlalu banyak supaya mudah diingat dan dipahami oleh semua kelas, dan sebaiknya adalah sesuatu yang melakukan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas adalah sesuatu yang bisa dilakukan di kelas tersebut. Dan semuanya berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat surat pendapat dan yang terakhir bersedia muncul kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita lihat apakah ini sudah efektif berdasarkan yang sebaik mungkin ya. Kalau memang sudah baik, kalau misalnya tidak baik, berarti kita nanti kita tinjau apa yang harus diperbaiki. Selanjutnya, di sini ada contoh keyakinan kelas. Ini saya ambil keyakinan kelas satu contohnya sebagai contoh ya. Misalnya setiap anggota kelas terus belajar. Kemudian juga terus senang. Karena kelas satu memang untuk pembelajarannya bervariasi ya, jangan terlalu misalnya terlalu membuat siswa menjadi jenuh atau membuat siswa menjadi tertekan, tapi harus dengan adanya permainan sehingga mereka menjadi senang juga. Kemudian juga setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Jadi itu kan mereka juga untuk melakukan tugasnya, apakah piket atau tugas misalnya sekolah atau diselesaikan. Kemudian kita harus menghargai sama temannya, tidak boleh bisa saling mengejek, tidak boleh saling membuli, itu sudah ada. Kemudian juga setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jangan sampai ada yang misalnya anak yang ternyata merasa tidak nyaman tinggal di kelas karena ternyata sering dibully oleh temannya lagi. Atau misalnya keyakinan kelas 5 selalu bersikap positif, jangan melakukan hal yang negatif, baik dari perkataan, perbuatan, itu harus menunjukkan sikap yang positif. Kemudian senantiasa menjadi diri yang terbaik, tunjukkan bahwa saya bisa menjadi seseorang yang sangat baik. Kemudian juga harus percaya dan hormat kepada lain serta dalam dirinya. Jadi harus menghargai satu sama lain, tidak boleh saling membuli. Ya. Kemudian juga ketika meminjam, otomatis harus minta izin terlebih dahulu. Jangan misalnya menggunakan barang orang lain tanpa izin pemiliknya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas kita harus dilaksanakan dengan baik. Tugas di sekolah juga dilaksanakan dengan baik dan senantiasa saling
keyakinan kelas di kelas saya di kelas 5. Jadi untuk tahap awal saya perkenalkan dulu apa itu keyakinan kelas pada anak-anak di kelas. Kemudian berikutnya saya meminta mereka meneruskan keyakinan kelas yang ingin mereka sepakati di kelasnya. Jadi mereka nanti menuliskan di kertas yang saya bagikan, untuk menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan itu apa saja. Kemudian nanti mereka akan menuliskan di papan tulis keyakinan yang mereka inginkan. Kemudian nanti kita pilih bersama mana keyakinan kelas yang akan diterapkan di kelas 5. Kemudian berikutnya ada mengenai segitiga restitusi Untuk segitiga restitusi ini merupakan tahapan penerapan dari restitusi atau tahapan untuk melakukan kolaborasi dengan siswa, bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, mencari solusinya, kemudian mereka berusaha untuk bisa kembali lagi ke kelasnya atau ke kelompoknya itu dengan karakter yang lebih kuat lagi. Jadi Diana Bosen ini tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan persiapan untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi yang dikenal dengan nama segitiga restitusi atau restitusi piramid. Untuk tahapan segitiga restitusi ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika kita berusaha menstabilkan identitas, kita ngobrol dengan anak yang memiliki masalah. Kemudian ada kalimat di mana kita tidak menyalahkan si anak, tapi kita katakan di antaranya saja yang menjelaskan kata kamu bukan satu-satunya yang melakukan hal ini. Ibu juga pernah melakukan sebuah kesalahan seperti itu. Jadi anak jangan sampai jadi dia. Jadi ketika anak bermasalah, kita panggil, kemudian kita ajak ngobrol. Yang pertama tahapannya menstabilkan identitas. Jadi kita ajak supaya anak itu tumbuh dulu semangatnya. Jangan langsung kita ajak sehingga dia menjadi jawab. Jadi kita yang terlambat. Kalisa untuk saya Kalisa, kenapa kamu terlambat? Saya kamu kesiangan misalkan Terus berarti kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan tersebut. Ini juga pernah berbuat salah. Atau misalnya setiap orang kita pernah melakukan sebuah kesalahan. Jadi kita tumbuhkan dulu semangat si anak, jangan sampai dia menjadi jawab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Untuk validasi tindakan salah ini berarti kita menanyakan alasan. Alasan untuk kita tanyakan kenapa anak tersebut melakukan sebuah kesalahan. Kamu pasti punya alasan sampai kamu melakukan hal tersebut. Kita gali dulu, kita tanyakan dulu sebaik mungkin. Kemudian baru yang terakhir menanyakan keyakinan. Apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Misalkan kan sudah ada misalnya keyakinan kelasnya datang tepat. Berarti kan itu tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, kita tanyakan hal ini seperti apa. Dan ternyata nanti anak akan menjawab bahwa ternyata saya harus datang tepat waktu. Dia menyadari kesalahannya dan nanti dia akan berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Bapak Ibu guru, saya juga sudah pernah melakukan tahapan segitiga restitusi untuk menghadapi anak, karena ada anak yang pernah datang terlambat, kemudian diajak ngobrol, dan cara-cara dari segitiga restitusi ini saya terapkan. Selanjutnya, ini ada
segala institusi terhadap anak didik saya. Nah, ini ada anak didik saya yang ternyata datang terlambat. Ketika KBM pertama sudah mulai, saya persilakan dulu dia untuk duduk. Nah, berikutnya adalah saya melakukan penerapan segitiga diskusi di mana saya panggil anak yang terlambat tersebut. Kemudian pada awalnya saya menumbuhkan dulu karena ketika datang dia sangat orangnya sangat terkejut, terus ketika dipanggil ya itu sangat terkejut, terus juga ada ketakutan. Tapi saya coba dulu supaya dia tidak tertakut ketika saya panggil, jadi semangat ya. Ini adalah tahapannya menstabilkan identitas. Kemudian baru validasi dengan yang salah. Saya tanyakan apa alasan sampai dia terlambat datang ke sekolah. Kemudian nanti tahap terakhir adalah yang menanyakan keyakinan. Saya tanyakan apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan yang kita sepakati? Ya. Dan akhirnya dia menyadari bahwa itu tidak sesuai. Kemudian saya akan berusaha untuk memperbaiki yang kemudian. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah menonton. Mungkin ini cukup sampai di sini diskriminasi kasih mata model terpisah budaya tersebut. Mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan caranya. Maka saya persilakan. Terima kasih Bapak Ibu Guru semuanya. Saya akhiri diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Guru Ibu Cendrawati. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi tentang budaya positif, saya sangat senang karena banyak pengalaman, wawasan, dan ilmu yang saya terima, terutama mengenai paradigma baru yang semula penerapan disiplin itu menggunakan hukuman atau penghargaan, ternyata lebih efektif. Guru itu dapat memunculkan motivasi intrinsik dalam diri siswa. Guru dapat membimbing siswa, mengarahkan siswa agar termotivasi untuk dia melakukan kegiatan-kegiatan atau kebajikan sesuai dengan profil belajar Pancasila. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania siswi kelas 5 dari SD 3 Sadapainan. Saya dan teman-teman sudah membuat kesepakatan kelas bersama dengan Ibu Ita. Semua keinginan kami anak-anak di kelas 5 supaya kegiatan belajar bisa berjalan baik. Setelah kami tuangkan dari kesepakatan kelas ini, kami terbiasa untuk disiplin sehingga suasana belajar semakin menyenangkan dan kondusif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.